Jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa dalam saat teduh pagi, edisi Sabtu 12 Desember 2020. Mari kita siapkan firman Tuhan dari Matius 21 ayat 28 sampai 32. Tema kita saat ini, berbalik melakukan perintah. Sebelum kita membaca merenungkan firman, kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepada Tuhan pagi ini. Keberkenan atas kehidupan kami, mengantar kami sampai pada pagi ini, dan membukakan hari baru. Terima kasih Tuhan, kami mau dasari hidup kami, perjalanan hidup kami hari ini, dengan firman Allah. Berkati kami, tuntun kami ya Roh Kudus, dan firman ini sungguh-sungguh dapat kami pahami dan lakukan di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Berbalik melakukan perintah. Membalik untuk perintah. Saudara yang terkasih, mungkin kita memiliki pengalaman seperti perumpamaan dalam perikop ini. Entah kita pernah menolak perintah orang tua atau pernah mengatakannya iya, tetapi kemudian kita tidak melakukannya. Dalam perikop ini, anak sulung mempunyai hati yang jahat dan tidak mau tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh bapaknya, tetapi dari luar. Dia terlihat sebagai anak yang taat dan mengatakan iya terhadap perintah ayahnya, namun selanjutnya ia tidak melakukannya. Pada sisi lain, Yesus mengatakan sikap anak bungsu yang dengan tegas mengatakan tidak terhadap perintah ayahnya, namun selanjutnya dia justru menyelesaikan dengan baik tugas-tugas yang diperintahkan ayahnya. Anak sulung menggambarkan sikap golongan Farisi dan golongan tua-tua yang begitu tekun dengan pekerjaan mereka di bait suci, yang kelihatan ketat di dalam menjalankan perintah Tuhan, namun mereka tidak melakukannya. Di samping itu mungkin ada orang yang kelihatan jahat, tetapi justru dia yang cepat mengubah arah hidupnya masuk ke dalam pertobatan. Saudaraku yang terkasih, mungkin selama ini kita selalu menolak dan mengabaikan segala yang Yesus sampaikan kepada kita. Namun kita butuh proses dalam menjalani kehidupan yang akhirnya melahirkan kesadaran baru untuk berbalik melakukan apa yang Yesus kehendaki. Karena itu, jangan membuat hidup terbeban dalam kesalahan yang telah kita lakukan. Jadilah seperti anak bungsu yang memasuki sebuah proses kehidupan yang dalam perjalanan hidupnya menemukan titik kesadaran yang membuatnya berbalik untuk melakukan perintah Bapaknya. Dalam kelemahan kita, tetaplah berupaya menemukan kehendak Tuhan dengan berbalik melakukan perintahnya. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami
Kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi ini. Kebenaran firman-Mu sungguh berarti bagi kami. Memberikan pengajaran-pengajaran bagi kami semua. Sehingga kemudian dalam perjalanan hidup kami ini terus melahirkan kesadaran-kesadaran baru untuk berbalik melakukan apa yang Yesus perintahkan, apa yang Yesus kehendaki. Sehingga sungguh-sungguh ini hidup kami perbaiki dan baharui dan semakin menghidupi kebenaran Tuhan. Hari ini kami mau melanjutkan kehidupan kami dalam tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami. Kami memohon penyertaan dan kasih Tuhan. Jauhkan dari setiap gangguan kejahatan. Kami menikmati kehidupan dalam kasih Tuhan dan hidup ini memuliakan Allah bersama dengan keluarga kami. Peliharakan seluruh jemaat-Mu hari ini. Lindungi dalam kehidupan mereka. Berkati yang masih dalam kondisi-kondisi berjuang dalam pendidikan anak-anak kami yang mengikuti ujian akhir semester secara daring. Sehingga semuanya berjalan dengan baik. Mendoakan jemaat Tuhan yang dalam usia tua. Berkati mereka semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang dalam kondisi bergumul Tuhan kuatkan. Dalam kondisi bersyukur karena dipertambahkan usia, bila kesyukuran mereka Tuhan sempurnakan. Berkati kami hari ini dalam berjuang melawan COVID-19, menjaga dan melindungi diri, bahkan pejuang-pejuang garda terdepan, Tuhan berkati. Pemerintah kami, pemimpin kami hari ini Tuhan berkati dan terus menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Ini syukur dan doa kami naikkan padamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini, Tuhan memberkati.